الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM Masjid Agung Al-Barakah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hajat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Agung Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia hakikatnya selalu menginginkan yang namanya kebahagiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kepada kita semuanya agar hidup di dunia, hidup di akhirat secara bahagia. Di mana buktinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa yang kita hafal semuanya. Ini Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita semuanya tanpa terkecuali menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat nantinya, serta terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala berupa dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara manusia mengekspresikan kebahagiaan di dunia ini sangat variatif. Ada orang yang cukup merasa bahagia apabila di hadapannya ada secangkir kopi, kemudian dia bersandar di salah satu tiang masjid atau tiang musola atau tempat-tempat hiburan yang dia senangin. Bagi orang yang senang ngopi, kebahagiaannya adalah cukup di depannya ada secangkir kopi. Dia bahagia, seakan-akan beban hidupnya tidak ada. Dan ini enggak boleh kita salahkan juga ketika ada orang yang menganggap dengan kopi ini semua masalah menjadi hilang. Dan ada pepatah ulama mengatakan al-qahwah tazidul fahm. Kopi itu ciri daripada orang yang akalnya semakin bertambah. Bahkan Abdullah, ya, Syekh Abdullah Basaudan, beliau mengatakan dalam sebuah kalimatnya, man mata fi batnihi atharun minal qahwah la tus'alul malaikah. Kalau orang meninggal kemudian di dalam perutnya masih ada bekas kopi, maka dia nggak bakalan ketika mati ditanya sama malaikat. Ini bukan hadis, Pak. Ini percakapan ulama. Saking apa beliau ngerasa kopi ini merupakan wasilah baginya di tengah malam dia bisa menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berzikir mengingat dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibantu dengan secangkir kopi. Bagi para salafun salih kita, ngopi adalah sesuatu hal yang sangat nikmat. Jadi kalau bapak-bapak menganggap mati di dalam perutnya masih ada bekas kopi, tapi kerjaannya setiap hari main remi sambil judi, itu enggak masuk kategori. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang merasa bahagia ketika dia melakukan perjalanan jauh, ya, melakukan healing. Dan ini tidak menjadi kesalahan bagi orang yang menganggap saat jalan-jalan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya yang bisa ia dapatkan. Ada pula orang yang dengan makan dimanapun dia berada, setiap kali dia datang ke suatu tempat dia cari kuliner yang khas. Disitulah kebahagiaannya dia.
ini pun tidak bisa disalahkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jadikan bumi buat kalian semua ini, maka jalanlah kalian di buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran untuk jalan-jalan itu ada. Kalau bapak-bapak pulang dari sini kemudian istrinya atau anaknya ngajak jalan-jalan, jangan disalahkan, karena itu tuntutan Al-Quran. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanlah dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ada orang yang bentuk kebahagiaannya semacam ini, dengan ngopi, dengan jalan-jalan, kemudian dia dengan makan di tempat-tempat yang memang favorit bagi dia. Ini ekspresi kebahagiaan yang ditunjukkan oleh sebagian orang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Imam Ali yang ditulis di dalam kitab Wasiyatil Mustafa lil Imam Ali ibni Abi Talib. Beliau katakan, lis-sa'idi salasu alamatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali, ketahuilah bahwasanya ciri orang yang bahagia itu ada 3. Yang pertama adalah as-salawatul khamsi ma'al imam. Yang pertama adalah ketika orang mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu bersama imam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makmum ya di Masjid Agung Al-Barakah ini. Insyaallah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatul jamaati dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmah, wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya salat jamaah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan lahir dan batin, dekat dengan kawasan masjid dan musholah di tengah-tengah kita, tapi kakinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat berjamaah. Maka kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat berjamaah beruntung. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita meminta mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang istiqomah melaksanakan salat berjamaah. Kata Nabi SAW, lis-sa'idi, orang yang bahagia salah satunya adalah as-salawatul khamsi ma'al imam. Dia melaksanakan salat yang 5 waktu bersama imam. Jika mungkin sulit bagi kita untuk selalu berada di masjid ya, karena kesibukan kita yang luar biasa, yang kerja, yang dagang dan lain sebagainya, maka usahakan dimanapun kita berada tidak meninggalkan sholat berjamaah, terlebih di 2 waktu, yakni waktu isya dan waktu subuh. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin ka'annama nisfu salatil lail. Siapa saja yang di antara kalian melaksanakan sholat isya berjamaah, seakan-akan kalian menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa saja di antara kalian yang melaksanakan salat subuh berjamaah, ka'annama salatul laili kulluh, seakan-akan kalian mengerjakan salat sepanjang malam. Siapa di antara kita yang mulai masuk malam hari sampai waktu subuh melaksanakan salat? Mungkin sulit bagi kita, tapi dengan melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah, insyaallah kita tergolong sebagai orang-orang yang menghidupkan malam. Amin ya rabbal alamin. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala minimal di 2 waktu ini jangan sampai kita tidak melaksanakan salat secara berjamaah. Yang kedua, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang bahagia itu cirinya adalah qutun halalun, yang masuk ke dalam mulutnya adalah sesuatu yang halal. Halal ada yang secara zatnya memang halal. Kita makan lontong plus bakwan halal. Ya, ada juga yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh dikonsumsi. Apa itu? Yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, khinzir, kalab, darah dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang makanannya halal, tapi
tapi sumbernya didapatkan dari yang tidak halal, maka ini memiliki efek yang luar biasa buruknya ke dalam diri seseorang. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, man akalal halal sofadinuhu. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka agamanya akan jernih. Waraqqa qalbuhu, hatinya penuh dengan welas asih, penuh dengan kasih sayang terhadap sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting di tengah-tengah kita, karena berapa banyak orang di tengah-tengah kita ini yang rasa kasih sayangnya terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai hilang. Nah, ya'udzubillah. Belum lama kita dengar di salah satu tempat beberapa hari ke belakang ini, ada orang gara-gara kalimatnya menyakiti hati orang lain, yang tersakiti tiba-tiba membunuh orang tersebut. Welas asihnya sudah tidak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang menyayangilah kalian terhadap makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian semuanya. Rasa kasih sayang di dalam hati seseorang sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mungkin banyak di antara kita yang makanannya tidak halal. Makanannya mungkin tercampur dengan perkara-perkara yang syubhat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita tanpa sepengetahuan kita, itu pada hal-hal yang syubhat atau yang lebih ekstrim lagi itu adalah sesuatu yang haram, kita minta melalui sholat duha. Mudah-mudahan tidaklah kita di antara kita meninggalkan sholat sunnah duha. Dalam doa sholat duha kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau memang ada makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam diri saya yang haram, ke dalam istri saya, makanan dan minuman yang haram, begitupun terhadap anak-anak saya ada sesuatu yang haram, apabila terjadi kepada kami semuanya sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut kami, fatahhirhu, sucikanlah ya Allah. Makanya kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita saat itu ada sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man akala al-halal safa qalbuhu wa raqqa safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa mustajabatun da'watuhu. Dan orang yang makan makanan yang halal, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang malam hari nangis luar biasa, membutuhkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah sekian tahun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok belum diijabah doanya? Permintaannya kok belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi penyebabnya adalah karena makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan makanan yang halal, sholat berjamaah merupakan ciri orang yang bahagia, yang merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali ibn Abi Thalib. Dan yang ketiga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ciri orang yang bahagia adalah mujalasatul ulama. Duduklah kalian bersama ulama. Man nazarul ulama bisururul qalbi fahuwa ibadah. Siapa saja di antara kalian yang memandang ulama, orang yang berilmu kalian pandang, di situ memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut ulama? Apakah mereka yang sekedar bisa memegang mikrofon di hadapan kita semuanya? Bukan. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an, itulah ulama sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup dari situ. Kita mungkin sulit mencirikan orang ini orang takut atau tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cari, dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, beliau katakan, carilah orang yang memiliki guru, mereka lah ketika mendapatkan ilmu layak disebut ulama.
Ini di dalam agama disebut sanad, keilmuannya jelas. Al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man syaa bima syaa. Kata Abdullah ibn Mubarak, mata rantai keilmuan seseorang, saya mendapatkan guru, saya mendapatkan ilmu dari guru saya sampai kepada gurunya lagi hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut mata rantai keilmuan. Al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena mata rantai keilmuan, orang akan bicara seenaknya sendiri. Belum lama kita dengar ada syekh yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, menurut mazhabnya sendiri, dia katakan boleh seorang perempuan menjadi khatib, bahkan menjadi imam pun boleh katanya. Kita laki-laki yang diimamin sama perempuan, apalagi ngelihat likuk-likuknya perempuan, kira-kira dredeg apa enggak, Pak? Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduklah bersama ulama. Sayyidina Luqmanul Hakim diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan wasiat kepada anaknya, alaika bimujalasatil ulama. Wahai anakku, hendaklah kalian duduk di majlisnya ulama. Wasma' kalamal hukama, dan dengarkan kalam-kalam ahlul hikmah. Fa innallaha yunawwirul arda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi, memberikan cahaya kepada bumi ini binurul hikmah, dengan cara hikmah. Dari kalamnya siapa? Dari kalamnya ulama. Annal ulama warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama merupakan pewarisnya para nabi. Maka bergembiralah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis-majlisnya ulama. Insyaallah dengan kita kumpul bersama ulama, memandang wajah ulama, bermusafahah kepada ulama. Disabdakan oleh Nabi SAW, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad SAW, atau orang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku sampai hari kiamat, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang mengambil ilmu dari ulama-ulama kita yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia dalam keadaan bahagia dan nanti juga dikumpulkan di akhirat dalam keadaan bahagia. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.